Saudara, entah kenapa setiap kali ada nyanyian dari daerah, ada tarian dari daerah, saya tuh selalu pengen nangis, bukan karena sedih, tapi saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat mencintai Indonesia. Dan saya berdoa, saya percaya saudara juga mencintai Indonesia. Negeri ini terlalu indah, terlalu luar biasa untuk dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Dan kita adalah orang-orang yang terus akan mempertahankan bangsa kita, bahkan bangsa demi bangsa di hadapan Tuhan. Amin. Saya diminta menyampaikan tentang Great Summit atau puncak sidang ilahi. Ya, ada satu ayat yang menarik, saudara. Dikatakan dari Mazmur 149 ayat yang ke-9 dari versi Amplified, dikatakan begini. Saudara bisa baca ayat sebelumnya juga keren banget. Untuk melaksanakan atas mereka, mereka itu raja-raja, orang-orang kuat, orang-orang pintar, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, untuk melaksanakan atas mereka hukuman yang telah tertulis. Kata hukuman juga artinya adalah keputusan-keputusan penetapan Tuhan yang telah tertulis, artinya ada di dalam hukumnya Tuhan, ada tertulis di dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Yang menarik dikatakan, itulah kehormatan bagi semua orang kudusnya. Siapa di sini orang kudusnya? Saudara punya kehormatan. Kata kehormatan itu menarik sekali, dari kata hadar, artinya keindahan, artinya kemegahan, artinya hiasan, artinya kemuliaan yang Tuhan punya diberikan kepada orang-orang kudusnya. Siapa yang mau kehormatan? Siapa yang mau keindahan, kemegahan Tuhan? Lah caranya gimana? Melaksanakan atas mereka, ayat sebelumnya dikatakan raja-raja, orang-orang kuat dengan rantai-rantai besi, untuk melaksanakan kepada penguasa-penguasa kegelapan yang harus ditiadakan sesuai yang ada tertulis. Itu kehormatan, itu keindahan, itu kemuliaan yang seharusnya kita miliki, yang harusnya gereja miliki. Makanya ketika gereja tidak melaksanakan sidang ilahi, tidak melaksanakan keputusan yang ada tertulis, kehilangan kehormatannya. Halo? Ini kehormatan untuk melaksanakan apa yang Tuhan sudah putuskan. 2026 Tuhan putuskan apa? Tahun manifestasi pencurahan Roh Kudus tanpa batas. Untuk melaksanakan itu keputusan Tuhan. Kehormatan kita adalah melaksanakan apa yang tertulis. Ini sudah tertulis nih, di surga sudah tertulis. Di kitab Alkitab ada nggak? Ada. Pada hari-hari terakhir, Kisah Para Rasul 2, aku akan mencurahkan Rohku kepada semua orang. Ini kemuliaan, ini keagungan. Masa sih nggak mau sih kita kemuliaan, kehormatan yang Tuhan berikan? Siapa yang mau? Pelajarilah apa yang tertulis. Ya, menarik saudara. Itu juga artinya kecantikan, keanggunan. Itu artinya juga keutamaan. Dia raja di atas segala raja, dan dia mau kita raja-rajanya melaksanakan keputusan yang ada tertulis. Apa yang ada tertulis di Alkitab? Banyak saudara. Misalnya, setiap ilah yang tidak menciptakan langit dan bumi harus ditiadakan. Engkau diberi kuasa untuk mencabut, merobohkan kerajaan kegelapan. Engkau juga menanam dan membangun, itu keputusan yang ada tertulis. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan penetapan sesuai yang ada tertulis, sesuai yang ada tertulis, saudara sedang melaksanakan keputusan Tuhan. Itu adalah kehormatan.
itu adalah kemegahan kita. Jadi bukan sosokan atau jago-jagoan, tapi ini adalah kehormatan yang Bapa kita berikan sama kita. Amin. Ya. Next. Karena waktunya singkat. Ini saya ngulang sedikit ya. Saudara suka tidak suka, saya beritahu saudara adalah DPR-nya Tuhan. Karena kata eklesia adalah bahasa aslinya berkata kita harus mengurusi urusan kota. Tapi saya yakin karena Tuhan berkata pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, maka urusan dunia pun urusan saudara. Nah, aminnya makin hilang. Ya itu kan sudah saya bahas ya. Nah waktu saya terbang dari Doha ke Afrika, ke Lagos, saya ini doa sama Tuhan sambil suruh angkat tali, saya angkat tali, Tuhan please beri satu ayat. Tiba-tiba muncul saudara, Tuhan, kalau bahasa Indonesianya kan begini, Tuhan mengulurkan tongkatnya dari Sion. Ya bahasanya bilang begini, Tuhan akan mengulurkan tongkat kekuatanmu. Kata tongkat di situ dari kata scepter itu artinya pemerintahan. Tuhan mengulurkan tongkat pemerintahan yang kuat dari mana? Sion. Sion itu bicara pusat pemerintahan Tuhan. Nanti kita akan bahas sedikit kenapa harus ada dewan musyawarah dan sebagainya. Karena kita harus masuk ke Sion, ke pusat pemerintahannya. Makanya kemarin saya bahas Efesus 2 ayat yang ke-6. Ya, kita harus duduk bersama Tuhan, memerintah, membuat keputusan demi keputusan. Ya, walaupun mulailah dengan dirimu sendiri, perintahkan hidupmu untuk ikut yang Tuhan mau. Ya kemarin Ibu Panglima berkata, masalah jodoh Tuhan yang harus tentukan. Masalah kerja Tuhan yang harus tentukan. Maaf, sampai kapan berhubungan untuk melahirkan anak harus ikut Tuhan. Itu idealnya saudara. Makanya kemuliaannya nyata. Saudara nggak bisa lagi hidup semaumu. Saudara bayangkan, maaf ya, misalnya kalau presiden hidup semaunya. Oh ngantuk, tembak, jeder. Jadilah Korea Utara. Mau seperti itu? Gak mau. Indonesia terlalu indah, terlalu ajaib. Kita mau Indonesia masuk masa keemasan. Kita mau seluruh dunia mengalami grand revival. Lah saudara menentukan. Tongkat Tuhan akan mengulurkan tongkat kekuatanmu. Jadi tongkat kita dapat dari Tuhan dan Tuhan berkata, menarik sekali dikatakan begini. Berkuasalah di mana? Di tengah-tengah musuhmu. Ya kata berkuasa dari kata rada, bukan rada-rada ya. Itu artinya menginjak-injak. Artinya meremukan. Semua yang lalim, semua yang semaunya, tidak mau membangun bangsa demi bangsa, negara demi negara. Ayatnya berkata, tongkat kekuatanmu diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah. Terjemahan bahasa Indonesianya. Saya dapat ayat ini saudara. Wow, dapat rema itu enak. Saya tinggal berdiri, pemetaannya begini. Pokoknya Tuhan bilang perintahkan. Kami pergi ke satu daerah, orang yang nyambut kami panik Bapak Ibu. Waduh itu daerah bahaya, tempat penculikan. Mereka telepon sana telepon sini suruh kami balik. Tapi saya punya istri memang ajaib. Pura-pura kamu gak ada sinyal. Beresin. Hanya dia ngomong sama tim yang di sana, yang takut-takut ini. Saya bisa mengerti saudara. Mari lebih baik kita doa daripada khawatir. Jadi mereka berdoa mendukung kami. Setelah kami pulang semuanya aman. Aman kok. Hasilnya apa? 2 Desember Menteri Pertahanan yang rada garis keras mengundurkan diri, diganti dengan anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Memerintahlah. Nah kalau orang memerintah tapi hidupnya nggak bisa diperintah, nggak bisa.
Kalau kerajaan Tuhan itu nggak bisa. Ya, itu artinya juga berkuasa. Itu artinya juga memerintah, itu artinya berdaulat. Ini waktunya kita bawa kedaulatan Tuhan untuk bangsa kita, untuk bangsa demi bangsa. Kenapa namanya Grand Summit? Karena kita akan menduduki 9 gunung sebenarnya ya, tapi 3 digabungin jadi 7. Siapakah saya untuk menduduki 9 gunung? Simple, itu kehormatan yang Tuhan berikan sama saya. Itu kehormatan, kemuliaan yang Tuhan berikan sama engkau. Hari ini ya, apapun yang sedang terjadi, kadang-kadang buang-buang air 3 kali, saya bilang stop ya, nggak boleh ada yang keempat. Nurut tuh, nurut saudara. Sempat ngantuk, aduh nggak ada waktu tidur. Pokoknya tubuh saya suka terjemahan The Message bilang begini, Roma 8 ayat 11. Kalau roh Tuhan ada di dalam kamu, roh yang membangkitkan Yesus itu akan membuat tubuhmu, bahasa Inggrisnya bagus sekali, as alive as Christ body, akan hidup seperti punya vitalitas yang tubuh Yesus punya. Wah, keren loh saudara. Saya lagi coba deklarasikan lagi ayat yang saya terima ini waktu saya umur 20 tahun saudara. Ya, tapi ini ayat keren banget saudara, coba renungkan. Tuhan, kenapa dikatakan akan? Karena saudara harus masuk ke Sion. Saudara harus masuk ke sidang ilahinya. Dan Tuhan bilang ini lakukan. Maka itu akan ajaib. Oke, ya cepat saja. Nah, Dewan Musyawarah. Dewan Musyawarah yang saya mengerti ini bukan sidang ilahi. Ya, karena dikatakan begini nanti bahasa aslinya ya. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-firmannya? Siapakah yang memperhatikan? Menurut saya hari-hari ini mari asah telinga kita untuk memperhatikan. Kata kunci yang kemarin dikasih sama Ibu Panglima adalah mendengarkan dan mentaati. Ya, ini kata memperhatikan sampai 2 kali. Dan mendengarnya. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi ada yang namanya bahasa aslinya SOD, SOD. SOD itu adalah sebuah sesi, sebuah pertemuan, yaitu kumpulan orang-orang yang secara implisit berarti punya kekaripan dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi sebelum sidang ilahi kita harus dengar Tuhan ini mau apa. Sidang ilahi saya itu musyawarah saya itu di atas pesawat tuh, di bawah tali. Saya teriak Tuhan, kasih 1 ayat. Nih kasih ayat, Tuhan bilang Mazmur 110 ayat yang kedua. Oh, saya renungin sepanjang jalan saudara. Sampai punya apa ya? Itu namanya roket itu udah siap terbang gitu saudara. Memerintah di antara musuh-musuhmu. Itu juga artinya keintiman musyawarah rahasia. Enggak semua orang tahu karena perlu intim, perlu akrab, perlu karib, dan kamu terima rahasia-rahasia Tuhan. Saya bersyukur punya pemimpin yang menurut saya sangat karib ya. Saya punya teman coach sangat karib dengan Tuhan. Istilah saya merem masuk surga, melek balik lagi. Ini benar loh saudara, ya bergaulah dengan mereka. Semoga saya cepat ketularan. Enggak ada yang amin, ibuin amin. Ya. Jadi menurut saya dari definisi kata SOD ini, SOD ini, inilah Dewan Musyawarah, inilah tempat di mana kita menangkap apa sih tuntutan setan. Apa sih rencana setan? Gimana sih kita menghadapinya? Bisa nangkep ya? Dan inilah menurut saya PR saya juga untuk lebih sering bisa masuk ke Dewan Musyawarah. Biasanya saya terima hasil ini tuntutan iblis begini-begini, kita harus sidang ilahi. Saya tinggal cari yang tertulis apa ya Tuhan untuk menghadapi ini, counternya gimana. Saya lebih banyak di sidang ilahi. Tapi menurut saya secretnya ya, untuk mengalami kemenangan ada di Dewan Musyawarah. Nangkep ya, nangkep ya.
Coba lambaikan tangan saudara kalau nangkap. Oke. Kita sekarang pindah ke dewan, masih dewan musyawarah juga nih. Allah sangat ditakuti dalam majelis orang-orang kudus, dan ia harus dihormati oleh semua orang yang ada di sekelilingnya. Ini kata majelis sama saudara, ini session SOD. Itu hanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang karib. Mazmur 25 berkata, kepada yang karib kepadaku, aku nyatakan covenant-ku. Pernah baca? Pernah baca? Maka Tuhan akan tunjukkan covenant demi covenant. Tuhan akan tunjukkan perjanjian demi perjanjian, bagaimana mengcounter itu. Makanya banyak sekali kemenangan terjadi sebenarnya bukan hanya di sidang ilahi, tapi sudah terima secret demi secret demi secret, bagaimana menghadapi itu. Nanti kita lihat contohnya. Ya, orang kudus, kata kudus dari kata kados, itu juga artinya malaikat, ya. Itu artinya orang kudus, tempat kudus. Kudus itu bukan berarti nggak boleh. Oh, speakernya yang masalah. Oke, ya saudara, kudus itu bukan berarti nggak boleh sentuh ini, nggak boleh sentuh itu. Kudus itu tepat. Kudus itu melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kudus itu artinya dipisahkan. Ya, saya sering kali bercanda seperti ini dulu ya. Kalau Ibu ini nonton film, makin dekat sama Tuhan. Kalau saya nonton film, makin kayak setan. Dulu. Ya, karena beda, bukan masalah nontonnya, masalah pikiran dan hati. Bisa nangkep ya? Jadi kudus itu jangan pakai konsep tidak boleh jamaah itu, boleh tidak jamaah itu, tapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan Tuhan. Amin. Ya, lanjut. Itu dewan musyawarah. Sekarang sidang ilahi. Allah berdiri di sidang ilahi, pengadilan surgawi. Ia menghakimi di antara para Allah atau makhluk ilahi. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Saudara adalah Allah dalam A-nya huruf kecil. Saudara ini Elohim, E-nya kecil. Tugasnya salah satunya adalah memutuskan, menghakimi sesuai dengan yang ada tertulis. Karena untuk urusan bumi, Tuhan harus bekerja sama dengan tubuhnya, dengan gerejanya, dengan pasukannya. Menetapkan dan menetapkan dan menetapkan. Kami hanya perang berapa hari. Ya, mestinya saya berdoa ya, aku mungkin ganti presiden gitu ya. Lagi di Nigeria ya, mestinya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, tapi kata sidang itu dari kata eda, bukan bahasa Batak ya atau bahasa Padang. Eda ini bahasa Ibrani. Artinya majelis, persekutuan, jemaat, artinya kumpulan orang. Tapi yang menarik akar katanya itu saksi. Di persidangan ada saksi, tapi itu juga artinya kesaksian. Itu artinya barang bukti. Kita harus bisa menyaksikan apa nih yang Tuhan mau. Kita harus bisa mengatakan, iblis kau lakukan ini, kau sudah melanggar batas. Ada ayatnya bilang begini, malaikat-malaikat yang melampaui batas otoritasnya. Jadi kalau ada malaikat itu sangat kejam, jatuh, sangat kejam. Saudara ada tertulis boleh lemparkan ke gua-gua terdalam di dalam neraka. Halo. Nanti baca di rumah ya, 1 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat? Apalagi perkara sehari-hari dalam hidupmu. Artinya mulailah nilai hidup kita ini. Taruh keputusan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nanti akan berkembang. Tapi hari ini adalah Grand Summit, akan ada penetapan di 7 gunung, ya. Kapan kita harus masuk ke sidang ilahi. Sesungguhnya kamu semua adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Oke, lanjut. Di sidang ilahi itu ada siapa? Ya, yang pertama pasti ada Bapa. Karena hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan
dan membinasakan. Jadi hanya ada satu hakim ini membuat keputusan. Kalau Bapa berkata, ya aku terima ketetapanmu, pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan belum memutuskan, nah itu kita mesti cari sidang lagi. Apalagi kalau misalnya 50-50, itu berat Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali sidang ilahi, karena apa yang terjadi di bumi ini ditentukan di sidang ilahi. Kenapa? Saya nggak tahu aja saya tulis apa enggak. Di seluruh bumi, dikatakan ayatnya dalam Mazmur, berlaku penghukumannya. Jadi di seluruh bumi ini berlaku keputusan Tuhan. Makanya Tuhan perlu cari orang-orang yang mempertahankan kota, mempertahankan negeri di hadapannya. Dari siapa? Nah itulah yang dikatakan dari yang namanya pendakwa. Iblislah sang pendakwa. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Terjemahannya gini saudara, kalau si Ayub ini miskin, apakah dia tetap melayani Tuhan? Apakah kalau misalnya orang Kristen tidak diberkati tetap mau menyembah Tuhan? Itu kurang lebih seperti itu. Kalau Ayub ini gak punya apa-apa Tuhan, apakah dia akan tetap menyembah engkau? Tuhan bilang, oke, katanya. Engkau boleh lakukan apapun. Hartanya hilang, betul ya? Anaknya hilang. Tapi Ayub tetap menyembah Tuhan. Yang melakukan siapa? Iblis. Tapi hari itu tidak diceritakan ada orang yang berdiri di sidang ilahi mempertahankan Ayub di hadapan Tuhan. Ayub mempertahankan anak-anaknya. Sehingga hari itu tidak disambar. Karena kerjanya cuma pesta. Tapi nggak diceritakan ada orang yang mempertahankan Ayub. Ada sahabat-sahabatnya yang ikut nunjuk. Jangan jadi pendakwa saudara. Kalau ada yang jatuh, saya dulu pendakwa saudara, dimarahin sama ibu ya. Lagi saya kuliah, saya bilang ini orang sih males doa. Saya diomelin, kamu sombong. Ya, seringkali kita begitu dulu ya. Tapi mari bertobat, kalau ada yang jatuh, mari kita berdiri, Tuhan ampuni. Kami ini cuma debu. Itu aja sudah sidang ilahi loh saudara. Oke? Jadi sidang ilahi itu bukan cuma yang besar seperti ini. Ketika engkau berdiri mungkin ada pemimpin yang sedang tidak on position, saudara, Tuhan ampuni, tolong ya Tuhan. Kami membutuhkan. Tuhan bilang oke, aku balikan. Itu sidang ilahi loh saudara. Ada contohnya nanti ya, kita lihat. Siapa lagi yang ada di sidang ilahi? Karena waktu ya singkat aja suruh baca ayatnya. Yang paling ajaib adalah Roh Kudus. Ya, kalau suruh baca di ayatnya bilang gini. Roh Kudus itu juga karena dikatakan Roh Kudus akan memberitahu bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum. Pernah baca? Jadi Roh Kudus akan kasih tahu ini loh hukumannya buat dia, buat si penguasa itu. Ini loh yang salah, itu Roh Kudus yang ngasih tahu, ya. Karena dia artinya juga parakletos itu artinya juga advokat. Advokat itu pembela, pengacara. Sangat penting, ya. Kemudian ada darah Yesus, oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian. Itu bicara lebih kuat. Kemudian ada para saksi, ada orang-orang kudus. Ya, karena waktu kita nggak usah, tapi ada yang bersama kita. Kalau kasusnya menang mereka akan sorak gitu ya. Ibrani 12 kan begitu bilangnya. Kita punya saksi bagaikan awan-awan yang mengelilingi kita. Bukan CCTV saudara, awan-awan saksi itu. Kemudian ada evidence dan firman. Saudara bisa buktikan, bilang sama Tuhan, ini pembantaian sudah terlalu banyak. Tuhan beri perpanjangan waktu, itu evidence. Itu bukti-bukti yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan. Saya satu hari pernah sidang ilahi buat anak saya. Saya bilang, Tuhan saya tahu saya ini mungkin terlalu kurang fokus. Maksudnya fokusnya lebih banyak buat pelayanan buat Tuhan. Kurang balance mungkin Tuhan, saya bilang. Mungkin saya kurang cerita sama anak saya. Ampuni saya Tuhan, tapi tolong berikan saya jaminan-Mu. Ajaib, besokannya dapat mimpi. Tuhan turunkan dari langit tulisan, My covenant, perjanjianku, blek, turun ke bumi. Wah, saya bangun, saya bilang Tuhan terima kasih.
itu membuat tenang semuanya. Bisa nangkap ya? Jadi apapun sebenarnya kalau kita masuk dewan musyawarah, dengar yang Tuhan mau, saudara setelah itu bisa sidang ilahi. Cari hukumnya, ngadepin apa, cari di Alkitab tentang hal itu. Lanjut, sedikit lagi. Nah, setelah saudara masuk dewan musyawarah, saudara di sidang ilahi apa? Engkau juga akan memutuskan. Engkau decide. Tuhan kami minta perpanjangan waktu, Tuhan kami minta jaminan, Tuhan kami minta 7 sumpah menaungi kami supaya kami menuntaskan Grand Revival. Kami minta Tuhan campur tangan-Mu, kalau bisa Tuhan bencana alam ini direduksi semaksimal mungkin. Engkau juga akan memutuskan dan decree menetapkan sesuai firman Tuhan suatu hal, maka hal itu akan tegak bagimu. Hal itu akan terjadi bagimu. Jadi saya berharap nanti setiap kali ada satu gunung di bawah di hadapan Tuhan, jangan diam. Saudara ini Dewan DPR Tuhan, suara saudara menentukan. Kalau disuruh angkat tangan, jangan angkat kaki. Amin. Kalau disuruh katakan amin, 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 amin. Tadi saya sama istri saya diskusi gitu ya. Ini kan ada 12 poin, jadi aminnya harus 12 kali. Saya tiba-tiba dapat pewahyuan, kenapa sih kita harus 7 kali, harus 12 kali. Setiap satu poin, satu amin. Saya bilang iya juga ya, make sense juga ya Bu ya. Kalau ada 7 poin, 7 amin. Repotnya kalau ada 1000 poin. Ini saya sudah bahas, apa yang kita putuskan harus yang sudah diputuskan surga. Ya, lanjut ya karena waktu ya. Next. Ini contoh cepat saja. Kejadian 18 cerita Abraham mempertahankan Sodom dan Gomora. Mungkin Abraham berpikir pastilah ada 10 orang benar. Tapi ternyata cuma ada 4 atau 3,5 tepatnya. Karena yang satu berbalik badan jadi tiang garam. Cawan orang benarnya nggak cukup. Kalau sidang ilahi ini mau kuat, maka setiap saudara pastikan terlibat di dalamnya. Pastikan saudara berkata, amin Tuhan buat bangsaku. Seperti saya katakan tadi, saya nggak tahu dengan saudara. Begitu tadi nyanyi per pulau ya, per suku, saya tuh hampir nangis kalau nggak tahan saudara. Saya bilang Tuhan, Kau ini sayang banget sih sama Indonesia. Itu bukan lagu rohani, bukan lagu penyembahan saudara. Tapi saya di situ hampir nangis sebetulnya, karena saya rasakan cintanya Tuhan. Masa sih kita nggak mencintai Tuhan? Apa susahnya sih berkata amin? Apa sih susahnya melakukan tindakan profetik? Apa susahnya angkat tangan? Apa susahnya angkat banner bersama-sama, orkestra bersama-sama? Maka Tuhan berkata, please lihat nih Dewan DPR-ku, mereka sepakat berkata, ya Tuhan keputusanmu harus terjadi. Yang kedua cepat ya, ini rada susah. Bayangin ini orang Niniwe ini orang jahat banget. Tapi Tuhan itu hatinya gak pernah mau menghukum. Dia kirimlah Yunus. Dalam 40 hari Niniwe akan dihancurkan. Yunus itu baru jalan sepertiga kota loh. Karena Alkitab berkata harus 3 hari perjalanan. Dia baru sehari perjalanan. Dia ngomong dalam 40 hari. Dan dari raja sampai anak kecil, sampai Archie harus puasa. Waktu itu di Niniwe ya. Sampai binatang, kuda, mbek semuanya harus puasa. Cawan pertobatannya penuh. Makanya tertunda itu kehancuran Niniwe 100 tahun lebih. Ya, cepat saja langsung. Keluaran 32 ayat 7, 14, 30 sama 35. Musa ini berdiri mempertahankan orang Israel. Padahal Tuhan udah ngomong gini, biarkan aku hancurkan orang Israel dan daripadamu aku akan bangkitkan generasi yang baru. Tuhan berkata, kalau engkau gak kasih izin Musa, aku gak bisa hancurin. Sebenarnya bahasanya begitu. Kenapa Musa bisa berdiri mempertahankan orang Israel?
Oh, dia kan hamba Tuhan. Bukan. Ayatnya bilang, hari ini aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Firaun itu penguasa dunia. Nah, kalau penguasa dunianya ada Allahnya namanya Musa, maka Musa itu tanda kutip Allah dunia. Jadi dia bisa berdiri, cawannya cukup walaupun dia harus puasa 40 hari 40 malam. Walaupun dia harus pasang badan, Tuhan, langkahi mayatku, kata Musa. Baru kau boleh hancurkan orang Israel. Ini bicara cinta, ini bicara pengorbanan, ini bicara mencintai bangsanya, mau mati buat bangsanya. Tuhan gak bisa, saudara. Hatinya langsung berkata, baiklah, hanya mereka yang sudah 10 kali, betul? Gak bisa, mereka harus dihukum. Tapi bangsa Israel gak jadi dihancurin. Itu dahsyatnya sidang ilahi. Buat saya itu dosa yang sangat mengerikan, saudara. Tuhan lagi buat perjanjian sama orang Israel, ya, ngasih 10 hukum. Orang Israel buat lembu emas. Itu kan pemberontakan yang mengerikan. Sampai dikatakan Tuhan begitu murka, Musa begitu gemetar, saudara. Tapi sekali lagi, Musa mengerti hatinya Tuhan. Musa mengerti sidang ilahi. Amin. Saya berharap saudara dalam waktu singkat bisa mengerti betapa pentingnya, esensinya untuk bangsa kita dan untuk bangsa-bangsa, untuk 9 gunung, untuk kita menetapkan di sidang ilahinya Tuhan. Amin. Silakan Pak Daniel Ferry.